Hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Nah, kali ini Pandai Kotoba akan membahas 9 jenis omamori, jimat Jepang yang melindungi. Dalam bahasa Jepang, omamori secara harfiah berarti perlindungan atau perlindungan suci. Omamori adalah semacam jimat yang dipercaya bisa membawa keberuntungan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi pemiliknya. Terdapat berbagai jenis omamori yang seringkali ditemukan di kuil dan di tempat suci lainnya yang ada di Jepang. Karena omamori telah menjadi bagian dari tradisi dan praktik kepercayaan tradisional Jepang sejak lama. Terdapat banyak jenis omamori yang digunakan dalam berbagai peristiwa yang dianggap penting. Misalnya, omamori agar bisa lulus ujian, atau omamori yang sering digunakan untuk kelancaran dalam pernikahan dan lain-lain sebagainya. Selain itu, bentuk, ukuran dan harganya pun berbeda-beda. Nah, kali ini Pandai Kotoba akan membahas perihal omamori, mulai dari asal-usul, jenis omamori, dan hal-hal menarik lainnya tentang jimat Jepang ini. Mari kita simak video ini sampai habis. Asal-usul omamori. Teori terkait asal-usul jimat Jepang omamori ini memiliki banyak versi. Salah satunya yang paling umum menyatakan bahwa jimat Jepang ini berasal dari sebuah benda kecil yang disebut magatama pada periode prasejarah di Jepang, yaitu periode Jomon 14.000 sampai 300 sebelum Masehi. Magatama adalah sebuah benda berukuran kecil berbentuk seperti tanda koma yang menyerupai manik yang bisa terbuat dari batu, logam, bahkan permata yang pada awalnya memang diperuntukkan sebagai perhiasan. Selain untuk perhiasan, orang-orang mengenakan dan menyimpan magatama untuk mengusir roh-roh jahat yang bisa membawa malapetaka. Versi lain mengatakan bahwa asal-usul omamori lebih terkait dengan kuil-kuil Shinto. Kala itu, omamori digunakan untuk melindungi para pengunjung kuil serta untuk membawa keberuntungan dalam perjalanan dan kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan waktu, omamori juga diadopsi oleh kuil-kuil Buddhisme yang kemudian menghasilkan berbagai jenis omamori dengan fokus yang lebih luas, seperti perlindungan kesehatan, kelancaran dalam hubungan percintaan, dan kesuksesan dalam karir. Dahulu, untuk mencapai kuil sangat memerlukan waktu lama karena jaraknya yang jauh. Karena itu pula, kuil-kuil membekali omamori dahulu berbentuk potongan kayu atau batu ya minasang kepada para pengunjung kuil agar terus mendapatkan keberuntungan dan perlindungan meskipun mereka tidak berkunjung ke kuil sekalipun. Hal ini menjadi cikal bakal omamori modern yang dikenal saat ini. Omamori yang dikenal sekarang ini mulai muncul pertama kali pada periode Heian tahun 794 sampai 1185 yang kemudian semakin populer di zaman Kamakura tahun 1192 sampai tahun 1333. Orang-orang mulai membawa jimat keberuntungan masing-masing, termasuk samurai yang selalu membawa jimat pelindung yang diyakini dapat membantu mereka bertahan hidup di medan pertempuran. Seiring waktu, kuil-kuil mulai membuat omamori dalam jumlah yang banyak untuk berbagai kepentingan yang beragam juga. Omamori pun mulai memiliki bentuk khasnya yang biasanya terbuat dari kantong kecil dari kain, kulit atau bahan lainnya yang diisi dengan tulisan mantra suci, potongan kertas yang diberkati atau fuda, atau benda-benda kecil lain yang diyakini memiliki kekuatan spiritual. Setiap omamori seringkali diberi warna, pola atau simbol khusus yang sesuai dengan tujuannya. Misalnya, omamori untuk perlindungan dari kecelakaan memiliki warna merah yang cerah, sementara omamori untuk kesuksesan dalam ujian akademis memiliki simbol dewa kebijaksanaan. Bentuk, warna, dan makna omamori. Omamori hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan setiap jenis yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa bentuk umum dan makna yang terkait dengan jimat Jepang ini. Yang pertama, bentuknya. Omamori ada yang berbentuk kantong kain. Nah, kantong ini biasanya berbentuk kantong kecil yang terbuat dari kain dan kadang-kadang dengan tali agar bisa digantung oleh pemiliknya. Bentuk yang kedua, berbentuk kapsul atau kotak kecil. Berbentuk kotak kecil atau kapsul plastik yang berisi benda-benda yang dianggap suci di dalamnya. Yang bentuk yang terakhir, ada yang gantungan kunci. Omamori juga dapat dijumpai dalam bentuk gantungan kunci kecil yang mudah dibawa kemanapun. Makna dan simbolisme dari omamori. Keselamatan dan perlindungan. Yang kedua, memiliki makna kesehatan. Yang ketiga, memiliki makna keberuntungan. Yang keempat, memiliki makna kebijaksanaan dan ketenangan. Yang kelima, memiliki makna kesuksesan dan kesejahteraan. Yang ketiga, warna omamori. Warna merah umumnya diasosiasikan dengan perlindungan, keberanian, dan energi positif. Warna hijau mewakili kesehatan, kesuburan, dan pertumbuhan. Warna kuning atau emas, simbol kekayaan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dan yang terakhir, simbol dewa atau roh. Beberapa omamori memiliki gambar atau simbol dewa atau roh tertentu yang diyakini memiliki kekuatan spiritual yang besar.
Jenis-jenis omamori yang paling umum. Yang pertama, Kaiyun Omamori. Kaiyun Omamori adalah jenis omamori yang bertujuan untuk membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Kaiyun merupakan kata dalam bahasa Jepang yang berarti keberuntungan atau keberuntungan yang baik. Secara tradisional, omamori jenis ini diberikan atau dibeli sebagai simbol harapan untuk masa depan yang cerah dan diselimuti keberuntungan. Kaiyun Omamori dapat dianggap sebagai jimat yang melambangkan harapan untuk keberuntungan dalam segala hal termasuk dalam karir, keuangan, hubungan, kesehatan, dan aspek kehidupan lainnya. Orang-orang yang sering membeli kaiyun omamori di kuil atau tempat suci Jepang pada awal tahun sebagai bagian dari tradisi tahun baru untuk memastikan keberuntungan dan kesuksesan dalam tahun yang akan datang. Jimat ini biasanya diletakkan di tempat-tempat penting seperti rumah, tempat kerja, atau dalam tas dan dompet, sebagai pengingat harapan akan keberuntungan yang terus hadir dalam hidup pemiliknya. Dengan membawa kain omamori, orang-orang berharap untuk menarik energi positif dan kesuksesan dalam segala aspek kehidupan mereka. Yang kedua, Kotsu Anzeng Omamori. Kotsu Anzeng Omamori adalah jenis omamori yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi pemiliknya saat melakukan perjalanan. Kotsu berarti transportasi atau perjalanan, sedangkan Anzeng yang berarti keamanan atau perlindungan. Omamori ini merupakan simbol spiritual yang digunakan untuk memohon perlindungan dari bahaya atau kecelakaan yang mungkin terjadi selama perjalanan. Kotsu Anzeng Omamori biasanya dimiliki oleh orang-orang yang sering melakukan perjalanan jauh, baik itu perjalanan darat, udara, ataupun laut, termasuk perjalanan sehari-hari, seperti perjalanan bisnis atau bahkan perjalanan liburan. Pemilik omamori ini meyakini bahwa jimat ini dapat memberikan perlindungan spiritual dan keamanan saat mereka berada dalam perjalanan, serta menjaga mereka dari kecelakaan atau bencana yang tidak diinginkan. Omamori ini umumnya ditempatkan di kendaraan atau dipajang di tempat yang mudah terlihat sebagai pengingat akan perlindungan spiritual yang diyakini akan mendampingi pemiliknya selama mereka dalam perjalanan. Yang ketiga, Gakugyo Joju Omamori. Gakugyo Joju Omamori adalah jenis omamori yang bertujuan untuk membawa keberuntungan dalam hal pendidikan atau karir. Dalam bahasa Jepang, Gakugyo mengacu pada pendidikan dan Joju berarti keberuntungan. Omamori ini secara khusus dibuat untuk memberikan perlindungan spiritual dan keberuntungan bagi pemiliknya dalam hal akademis, pendidikan, dan kesuksesan dalam karir atau pekerjaan. Orang-orang sering memiliki Gakugyo Joju Omamori ketika mereka menghadapi ujian penting seperti ujian kelulusan atau tes masuk perguruan tinggi. Selain itu, omamori ini juga dicari oleh seseorang yang sedang mencari keberuntungan dan kesuksesan dalam karir atau bidang pekerjaan tertentu. Biasanya omamori ini ditempatkan pada di tempat kerja atau di area belajar. Yang keempat, Emmusubi Omamori. Dalam bahasa Jepang, Emmusubi menunjuk pada ikatan cinta, hubungan, atau pernikahan. Jenis omamori ini sering dicari oleh seseorang yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang menjalin hubungan, atau yang ingin memperkuat hubungan romantis mereka. Emmusubi Omamori diyakini dapat memberikan perlindungan spiritual dan memberi dukungan dalam membangun hubungan yang harmonis, serta mendatangkan keberuntungan dalam hal percintaan dan kebahagiaan bersama. Omamori ini juga bisa melambangkan doa akan kesuksesan pernikahan dan hubungan yang langgeng. Orang-orang biasanya menempatkan Emmusubi Omamori di tempat yang istimewa, seperti di rumah atau di tempat kerja, atau bahkan membawa omamori ini secara pribadi sebagai bentuk pengingat akan harapan untuk memperkuat hubungan cinta. Yang kelima, Yakuyoke Omamori. Yakuyoke berarti perlindungan dari keburukan atau perlindungan dari energi negatif. Omamori ini sering dicari oleh seseorang yang percaya akan kekuatan spiritual dalam melindungi mereka dari bencana, kejadian tidak diinginkan, atau pengaruh negatif yang mungkin mempengaruhi kehidupan mereka. Yakuyoke Omamori diyakini memiliki kekuatan untuk menolak energi negatif atau melindungi pemiliknya dari bahaya fisik dan spiritual. Pemilik omamori ini meyakini bahwa jimat dapat memberikan perlindungan yang kuat dalam menghadapi situasi sulit atau situasi yang tidak diinginkan. Yang keenam, Kenko Omamori. Dalam bahasa Jepang, Kenko berarti kesehatan atau kesejahteraan. Omamori ini secara khusus ditunjukkan untuk memohon perlindungan dari serangan penyakit. Kenko Omamori sering dimiliki oleh seseorang yang sedang menderita suatu masalah kesehatan atau ingin memastikan kesehatannya terus terjaga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, Shobai Omamori. Shobai Omamori adalah jenis omamori yang dibuat untuk mendatangkan keberuntungan dan kesuksesan dalam bisnis atau karir seseorang. Dalam bahasa Jepang, shobai berarti bisnis atau karir. Omamori ini secara khusus ditujukan untuk mendatangkan keberuntungan dan kesuksesan dalam segala aspek bisnis atau perdagangan.
Orang-orang biasanya sering mencari Shobai Omamori ketika mereka memulai usaha baru, menghadapi tantangan dalam bisnis, atau ingin meningkatkan performa mereka di tempat kerja. Yang kedelapan, Kazoku Anzeng Omamori. Dalam bahasa Jepang, Kazoku berarti keluarga dan Anzeng berarti keselamatan atau perlindungan. Omamori ini secara khusus ditunjukkan untuk memohon perlindungan spiritual bagi setiap anggota keluarga dari bencana, kejadian yang tidak diinginkan, atau bahaya lainnya. Pemilik Omamori ini meyakini bahwa jimat ini dapat memberikan perlindungan spiritual untuk menjaga setiap anggota keluarga dari bahaya dan memastikan keamanan serta kebahagiaan keluarga secara keseluruhan. Biasanya Omamori ini ditempatkan di rumah atau di area yang gak penting atau di tempat yang sering dijadikan tempat berkumpul seluruh anggota keluarga. Yang ke-9 atau yang terakhir, Shiawase Omamori. Dalam bahasa Jepang, Shiawase berarti kebahagiaan. Jenis Omamori ini dipercaya bisa membawa kebahagiaan dalam kehidupan pemiliknya. Shiawase Omamori seringkali dimiliki oleh seseorang yang sedang menghadapi stres, kecemasan, atau tantangan emosional lainnya dalam hidup mereka. Dengan membawa Shiawase Omamori, pemiliknya yakin akan mendapatkan perlindungan spiritual yang akan membuat mereka mengatasi kesulitan hingga menemukan kedamaian batin. Dari semua jimat itu, jimat juga memiliki kadaluarsa. Seperti halnya hidup, jimat pun tak abadi alias memiliki masa kadaluarsa. Omamori memiliki masa yang terbatas, yaitu hanya 1 tahun. Sebagian besar pendeta di kuil-kuil akan merekomendasikan untuk membuang Omamori setelah 1 tahun atau pemiliknya akan mengalami nasib buruk. Ya, ini bisa jadi hanya akal-akalan agar penjualan jimat terus berjalan ya minasang. Namun jangan salah, sebagian orang memandang hal ini dengan serius. Bahkan jimat lama yang sudah kadaluarsa pun tidak sembarangan bisa dibuang begitu saja. Sebagian orang akan kembali datang ke kuil untuk membeli jimat baru dan membuang jimat lama. Lalu bagaimana cara untuk membuang jimat lama? Beginilah caranya. Saat ini hal itu sudah menjadi hal yang umum bagi sebagian orang untuk mengoleksi Omamori dan menggunakannya sebagai hiasan di rumah. Demikianlah minasang serba-serbi tentang Omamori, jimat tradisional khas Jepang yang nyatanya sangat unik dan menarik. Terlepas dari keyakinan dan daya supranatural yang diyakini berada dalam sebuah jimat, hendaknya kita senantiasa berdoa pada Tuhan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai segala sesuatu yang kita cita-citakan dalam hidup. Dan mungkin bagi minasang yang beragama Islam, jadikanlah video ini hanya sebagai pengetahuan, bukan menjadi sesuatu untuk dipercaya. Nah, bagi minasang yang masih ingin banyak tahu tentang budaya Jepang, fakta unik Jepang, dan beberapa kuliner di Jepang, minasang bisa subscribe YouTube Pandai Kotoba. Dan jangan lupa nih, minasang like, komen, dan share video ini ke teman-teman minasang untuk menjadi pengetahuan baru. Terima kasih, ya mata nih, bye bye.